Baik, untuk pelajaran aplikasi pengolah angka kita mulai dari modul 3 ya, yang ada di LKS kalian masing-masing. Diperhatikan, yaitu membuat jurnal, buku besar, dan neraca dengan Microsoft Excel. Nah, kemarin Bapak sudah berikan ini ya, materi dan tugas aplikasi pengolah angka. Nah, ini tugas dan ulangannya sudah terangkum dalam satu semester ke depan. Nah, jadi di sini kalian bisa pelajari. Nah, Bapak sedikit jelaskan tentang jurnal nanti, dan juga penggolongan dan pengelompokan dari akun-akun. Nah, jurnal itu seperti yang sudah kita ketahui sering dipakai oleh kita sebagai anak akuntansi ya. Jurnal adalah suatu buku harian biasanya di sini ya, atau formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi yang terjadi secara sistematis dan kronologis menurut urutan tanggalnya ya, berupa penerbitan dan pengkreditan serta penjelasan yang diperlukan di dalam jurnal tersebut. Nah, lalu ya, kita ke penggolongan akun. Nah, penggolongan akun ini ya, nanti ada beberapa ya. Nah, pencatatan dalam jurnal juga tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena segala macam transaksi halus dapat dianalisis. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam akun-akun yang telah tersedia. Pada dasarnya, akun-akun itu dalam akuntansi dapat digolongkan menjadi dua jenis, diantaranya itu akun real dan akun nominal. Nah, akun real adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, di mana saldo akunnya terbawa dari satu periode akuntansi ya ke periode berikutnya. Nah, itu 1 tahun ya. Dan akun real ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Ini kelompok untuk akun real ya. Jadi ada 3 kelompok dia. Next, yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Ya, akun ini terdiri dari 2 kelompok saja, yaitu pendapatan dan beban. Nah, ini. Kita lanjut ke pengelompokan akun. Nah, akun itu dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis akun. Ya. Yang pertama itu adalah aset. Yang kedua itu ada utang atau liabilitas atau kewajiban ya. Yang ketiga itu adalah pendapatan. Yang keempat itu beban atau biaya, dan yang kelima itu adalah modal. Nah, ini kita lihat satu persatu. Nah, aset ini adalah biasa kita kenal dengan aktiva atau harta. Nah, itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, ya, itu adalah aset. Nah, lalu aset ini dapat dibedakan lagi, digolongkan lagi menjadi beberapa jenis, 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis, yaitu aset lancar. Yang pertama aset lancarnya. Nah, aset lancar adalah harta atau kekayaan yang mempunyai sifat mudah digunakan dan paling mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, karena aset ini meliputi apa aja ya? Kas, deposito, piutang usaha, dan piutang wesel. Nah, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini yang masuk dalam aset lancar ya. Ini lebih liquid, jadi lebih mudah dicairkan ya ke dalam bentuk uang. Terus yang kedua adalah investasi jangka panjang. Ini juga termasuk dalam aktiva aset. Kenapa? Ya. Penanaman modal di perusahaan lain atau untuk sebuah usaha lain dengan tujuan memperoleh tambahan pendapatan. Ya. Sebuah pendapatan
Nah, misalnya pada investasi jangka panjang ini ya adalah investasi surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, investasi dalam bentuk barang-barang berwujud. Next, yang selanjutnya adalah aset tetap. Adalah kekayaan perusahaan yang berupa objek fisik, ya, yaitu yang berwujud. Misal yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dalam kegiatan operasional perusahaan, ya. Nah, yaitu misalnya gedung, ya, untuk aset tetap itu gedung, tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, ini masuk dalam golongan aset tetap yang berwujud, ya. Nah, ada lagi aset tetap tidak berwujud, adalah sebuah nilai atau hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise, ya. Nah, di sini goodwill itu adalah nama baik, ya. Nama baik dari sebuah perusahaan gitu ya. Seperti juga ada merek dagang. Nah, merek dagang itu misalkan kamu beli di KFC aja deh, ya, KFC. Nah, KFC itu bukan milik orang Indonesia, tapi milik orang luar negeri, ya kan? Nah, ada yang mau menggunakan merek ini, ya kan, di Indonesia, otomatis mereka akan membeli, ya, namanya, ya. Nah, ini akan mereka bayar. Nah, tapi ini hak miliknya masih hak milik dari perusahaan luar negeri, begitu ya, sama juga dengan hak sewa atau franchise tadi. Nah, next yaitu utang. Yang kedua, utang liabilitas atau kewajiban adalah suatu keharusan kewajiban untuk membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh aktivitas transaksi sebelumnya. Nah, kewajiban atau utang terdiri dari beberapa macam, ya. Antara lain, yang pertama itu adalah utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Kita lihat yang pertama itu adalah utang lancar atau current liabilities. Adalah kewajiban yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan utang lancar yang baru. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang penghasilan diterima di muka, dan utang beban. Nah, yang kedua adalah utang jangka panjang, long term liabilities. Adalah utang yang mempunyai jatuh tempo atau waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi. Contohnya adalah utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi, dan kewajiban lainnya. Yang selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah modal, ya, kekayaan atau hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih yang digunakan untuk operasional suatu perusahaan. Modal merupakan selisih aktiva dengan utang. Contohnya modal saham, agio saham, atau disagio sahamnya. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva atas hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan terdiri dari pendapatan operasional dan non operasional. Jadi ini pendapatan ini secara bruto itu adalah pendapatan yang masih kotor, belum yang neto, ya, belum pendapatan bersih. Next, beban atau biaya. Beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban juga dibedakan menjadi beban operasional dan beban non operasional. Yang kelima adalah modal. Modal adalah uang atau barang yang dipakai sebagai pokok induk, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, itu modal. Jadi modal itu adalah awal dari sesuatu, ya, yang kita gunakan untuk kita membuka, misalnya kita membuka usaha kecil atau besar, itu pasti memerlukan modal. Next, yang kedua adalah jenis-jenis kita masih di penjelasan selanjutnya, yaitu analisis transaksi. Di analisis transaksi itu adalah biasa aja kita bisa melihat, ya, di buku kalian di tabel itu ada kaidah tabel pemkreditan dan penerbitannya. Nah,
Ini sudah kita lakukan dan di penjelasan atau materi yang sebelumnya ya. Nah, kita langsung aja ke jenis-jenis jurnal. Nah, jurnal di sini dapat dibedakan lagi nih menjadi beberapa jenis jurnal, yaitu 4 jenis jurnal ya. Yang pertama adalah jurnal. Ini jurnal ya. Jurnal ini dibedakan menjadi 2. Nah, secara umum ya, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nanti di dalam jurnal-jurnal ini ya akan dibagi lagi nih. Nah, jurnal umum itu apa? Di sini dijelaskan bahwa ya, jurnal umum adalah buku atau formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi secara sistematis menurut urutan tanggal terjadinya transaksi ya. Menulisnya terlebih dahulu perkiraan akun akan dilakukan penerbitan dan pengkreditan. Nah, itu untuk jurnal umum. Nah, ya. Terus kita lihat untuk bentuk dari jurnal umum ini seperti biasa ya. Di situ ada tanggal ya, tanggal, akun atau keterangan, ini referensi, ada debit dan kreditnya. Nah, ini ya. Nanti akan terpisah ya di sini. Nah, ini contohnya ya untuk pembuatan jurnal, bentuk jurnal umum. Saya turunkan sedikit. Ini contohnya. Di sini kalian menulis nama perusahaan ya. Nanti misalnya PT Angin Ribut. Ini contoh aja ya. Yang selanjutnya adalah jurnal umum. Nah, next. Di situ ada bulan dan tahunnya. Contohnya adalah Desember 2020 ya, contohnya. Jadi harus ditulis nama perusahaan, nama ini apa, keterangannya jurnal, ini pada bulan dan tahun berapa. Kita buat kolomnya, ada beberapa kolom di sini. Oke, di sini ada kolom tanggal, ya itu tanggal berapa dalam bulan Desember itu, misalnya tanggal 1. Ya, akunnya apa aja nanti. Nah, misalnya akunnya ya, ini akunnya misalnya A, ini namanya B, misalnya. Di sini ya, masih di sini B. Nah, nomor referensinya ini nanti belum digunakan dulu sementara, oke? Biasanya untuk mencatat nomor akun ya, nomor referensi ini yang sudah diposting dan dipindahkan ke dalam buku besar biasanya yang nomor referensi. Nah, ini contohnya adalah debitnya misalnya berapa, dan kreditnya berapa ya, jadi agak menjorok ke dalam. Next, selanjutnya adalah untuk beli itu dulu. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi jenis yang terjadi secara berulang-ulang, khususnya di perusahaan dagang ya. Nah, ini untuk yang jurnal khusus. Nah, dalam jurnal khusus ini ya digunakan satu perusahaan dengan perusahaan lain tidak selalu sama. Oke, ini tergantung kebutuhan aja. Nah, jenis jurnal khusus yang digunakan pada umumnya biasanya jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Nah, ini contoh-contoh untuk jurnal khusus ya. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan jurnal. Baik, kita lanjut di buku besar. Nah, buku besar itu apa? Buku besar
atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan ledger, ya, yang diartikan sebagai sebuah buku yang berisi himpunan rekening-rekening atau perkiraan yang saling berhubungan, yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, modal, dan pemindah bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar. Nah, buku besar itu adalah ya postingan atau pindahan dari jurnal, oke? Nanti dipindahkan ke buku besar. Nah, kita di sini ada contoh ya siklus akuntansi yang dikerjakan oleh kakak kelas kalian yang lalu. Nah, ya. Nah, contoh untuk jurnal umum. Nah, ini buku besar. Nah, jadi dari jurnal umum ini nanti akan diposting ke buku besar. Ya, buku besar itu terpisah, jadi nggak bisa digabung. Ya, itu contohnya khusus untuk kas semua dia. Jadi nggak bisa digabung dengan yang buku besar lainnya. Ya, nanti agar kita enak memudahkan kita untuk memisahkan ya kas itu berapa sebenarnya. Ya, nanti dalam pelaporan akhir. Nah, begitu juga yang lainnya. Ya. Nah, buku besar di sini ada nama, itu buku besar. Terus ini ada nomor akunnya ya. Nah, khusus untuk buku besar. Nah, di buku besar itu ada kolom tanggal, keterangan, nomor rekening, debit kredit, dan saldonya. Nah, ini yang biasa kita pakai. Nah, jadi ini nanti akan dicatat semua di dalam buku besar, diposting ya. Setelah kita melakukan penjurnalan ini tadi. Nah, diposting semua. Nah, kalau dibedakan buku besar itu ada 4 jenis ya, yaitu bentuk T, bentuk kontrol 2 kolom, bentuk stapel 3 kolom, dan stapel 4 kolom. Nah, kalau di sini yang kita gunakan itu adalah yang enggak ada nomor. Nah, kita menggunakan yang kontrol ya. Kontrol yang 2 kolom. Nah, ini untuk jenis buku besarnya. Dan bisa juga menggunakan stapel 3 kolom. Nah, kurang lebih seperti ini dia untuk buku besarnya. Nah, oke, baik. Di situ juga ada buku besar pembantu ya. Nah, buku besar pembantu itu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci ya. Itu buku besar pembantu. Nah, nanti kalian akan temukan itu secara khusus prakteknya di kelas 2 atau di kelas 11 ya. Untuk sementara kita nanti siklus akuntansinya kita hanya membuat ya di neraca, jurnal umum, kas, maksudnya buku besar ya, terus neraca saldo, jurnal penyelesaian, dan neraca lajur. Nah, ini nanti untuk yang di kelas 10 sementara. Baik, untuk yang neraca lajur ya, kita lanjutkan. Nah, neraca lajur itu nanti akan dijelaskan bersamaan dengan slide yang selanjutnya ya. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dikomentari nanti di video yang akan datang. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Terima kasih.